terjadinya jika semua bunga yang ada di taman berwarna merah atau semua burung hanya bisa terbang dengan nada yang sama? Tentu akan terasa membosankan, bukan? Nah, begitu juga di dalam kelas. Setiap kepala punya cerita, setiap hati punya cita-cita, dan setiap murid punya cara belajar yang berbeda. Ada yang tangkas dengan angka, ada yang lihai dengan kata-kata, dan ada pula yang lebih suka belajar sambil menggerakkan badan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 7B akan mempersembahkan sebuah pertunjukan yang berjudul Role Play Learning Style Differentiation. Sebuah potret tentang bagaimana keberagaman bukanlah suatu hambatan, melainkan kekayaan yang akan membuat belajar jadi lebih bermakna. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan tokoh hari ini, yaitu ada Bu Sari, Dewi, Rina, Siska, Kaila, Tika, Fajar, Angga, Tono, Siti, Habib, Andi, dan Bayu. Hari ini kelas Bu Sari akan belajar tentang ekosistem, tapi dengan cara yang berbeda. Ada zona bermain peran, zona visual, dan zona audiovisual. Bersiaplah untuk tawa, kekacauan, dan pembelajaran seru. Mari kita mulai pembelajaran yang penuh keceriaan dan kreativitas. Jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gerak terasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Bertepat waktu begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang ekosistem dan rantai makanan. Tapi dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Siapa yang siap seru-seruan? Siap! Oke, kita mulai dari kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik, kalian akan bermain peran hewan-hewan dalam rantai makanan. Ayo, siapkan gerakan kalian. Aku Dewi, aku jadi kelinci lincah. Lompatan manis, ode, ais. Halo, aku Rina. Kalau begitu, aku jadi rumput aja. Tugas rumput itu sederhana, cuma tumbuh dengan elegan. Kalau aku Siska, aku tikus lapar. Tapi tikus baper juga boleh, Bu. Aku Andi, aku mau jadi ular.
Tapi aku alergi kelinci. Jadi jangan dekat-dekat ya. Dan aku Fajar. Aku elang yang penasaran. Elang yang bingung. Mau makan ular? Atau tikus dan kelinci dulu? Atau PR yang menumpuk ya? Rumput, lindungi aku dari elang. Maaf, Vi, aku cuma rumput. Aku yang dimakan, bukan yang melindungi. Jangan ke aku juga. Aku masih punya mimpi jadi tikus sukses. Inilah rantai makanan. Yang kuat menang. Yang lemah ya lari aja. Salahkan ekosistem. Kelompok visual, tugas kalian adalah menggambar rantai makanan berdasarkan pose teman kalian ya. Aku Tono. Aku suka menggambar hewan. Ayo semua yang mau digambar, pose dulu ya. Tapi tolong, jangan gambar aku botak lagi. Aku Siti. Aku suka mewarnai. Siapa dulu? Ayo, pose ekosistem. Habib dulu. Aku elang lucu yang suka ngepak tapi lupa arah. Jangan gerak terus. Kamu elang atau kipas angin sih? Aku Kayla. Aku jadi tikus. Tapi gambarnya yang glow up ya, biar masa depan cerah. Glow up sih glow up, tapi kok mirip tikus influencer ya? Aku kelinci. Pose imut, pose cantik, pose lari dari kenyataan. Kok kelincinya mirip? No. Tolong sayap aku gedein biar kayak elang Jim. Lah, kumis aku kok tebal banget. Biar kelihatan tikus berpengalaman. Gambarlah cepat. Sayapku keram. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Baik, musik sudah selesai. Sekarang jawab pertanyaan tentang ekosistem ya.
Musiknya bikin saya berasa elang yang lagi salsa. Elang salsa itu konsep dari mana, Angga? Pertanyaan pertama, apa itu rantai makanan? Tika, Bu. Rantai makanan adalah urutan makan-memakan. Kayak saya dimakan PR. PR dimakan waktu tidur saya. Terus tidur saya dimakan alarm. Itu definisi versi penderitaan pribadi ya. Pertanyaan kedua, siapa pemakan pertama? Hewan herbivora, Bu. Kayak kelinci. Atau siswa waktu istirahat. Yang makan apa aja. Termasuk roti di tas saya. Itu kategori paket darurat, Bu. Terakhir, apa yang terjadi kalau elang hilang? Berarti saya boleh pulang dulu, Bu. Bukan kamu yang hilang, Angga, elangnya. Kalau elang hilang, tikus jadi banyak. Nanti masuk rumah, ibu saya teriak. Saya yang disuruh nangkep. Nah, itu contoh yang benar, Bayu. Luar biasa, kalian telah belajar sesuai gaya belajar masing-masing dan semuanya menyenangkan. Langkah serentak bergerak jalan, saling menopang semua kawan. Langkah serentak bergerak jalan tanpa lawan. Tunjukkan prestasimu, gapai cita-citamu. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Tunjukkan prestasimu, gapai cita-citamu. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Mentari pagi ku siapkan diri, menyongsong hari untuk menggapai mimpi. Melangkah maju dengan semangat baru. Ku olahraga dan menjadi kuat, tidak lupa untuk beristirahat. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Dari perjalanan pembelajaran hari ini, kita dapat melihat bahwa setiap siswa memiliki cara unik untuk memahami suatu pelajaran. Ada yang bergerak, ada yang menggambar, dan ada yang belajar melalui musik. Namun, satu hal yang sama, yaitu mereka belajar dengan gembira. Pesan yang dapat kita ambil adalah bahwa pembelajaran akan terasa lebih bermakna ketika dilakukan dengan cara yang menyenangkan, saling mendukung, dan menghargai perbedaan gaya belajar. Semoga drama ini selalu mengingatkan kita bahwa dalam belajar, kreativitas dan kebersamaan adalah kunci. Terima kasih. Baik, panggilan kepada Ibu Meida untuk bisa hadir di panggung foto bersama. Sama para dosen PGSD sekalian.